Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Semoga keadaan kalian selalu sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar tentang unsur-unsur lingkaran. Lingkaran adalah sebuah bangun datar yang memiliki beberapa unsur. Marilah kita berkenalan dengan unsur-unsurnya berikut ini. Pertama, ada yang bernama titik pusat. Jika kita menggambar sebuah lingkaran, kita bisa memberinya sebuah titik tepat di tengah-tengah lingkaran tersebut. Itulah yang disebut dengan titik pusat. Ciri-cirinya yaitu berupa titik berada di tengah sebuah lingkaran, memiliki jarak yang sama dengan semua titik pada lingkaran. Artinya, dari titik pusat, jika ditarik kemanapun, jaraknya akan selalu sama. Itulah yang disebut dengan titik pusat. Bisa disimbolkan dengan huruf kapital, terserah, bisa dimulai dari huruf A sampai huruf Z. Kalian boleh memilihnya, kalian boleh memberi namanya sesuai keinginan kalian. Unsur berikutnya adalah jari-jari lingkaran. Jari-jari bisa kita gambarkan dengan sebuah lingkaran, lalu kita menarik sebuah garis dari sisi luar lingkaran menuju ke titik pusat, atau mungkin sebaliknya. Bisa kita beri nama terlebih dahulu. Jari-jari mempunyai ciri berupa ruas garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan titik pada lingkaran. Bisa dituliskan dengan menggunakan dua huruf kapital. Di sini sebagai contoh ada jari-jari DE dan jari-jari EF. Lanjut ke unsur berikutnya, yaitu diameter. Sama seperti tadi, akan tetapi diameter itu dari sisi luar menuju sisi luar. Ciri-cirinya yaitu, kita amati dulu ya. Ciri-cirinya berupa ruas garis menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat. Jadi, di sini ada dua garis. Kita perhatikan, ada PS dan ada GH. Untuk PS, ini dia melalui titik pusat. Sedangkan GH tidak melalui titik pusat. Maka, di antara dua garis ini, yang bisa disebut sebagai diameter adalah garis PS. Untuk garis GH, dia bukan diameter. Faham? Kita lanjutkan. Berikutnya yaitu busur. Busur bisa kita gambar seperti ini. Nah, jadi busur itu berupa lengkungan. Lengkungan yang merupakan bagian dari lingkaran, tetapi tidak utuh, hanya beberapa. Di sini saya contohkan adalah busur AG. Jadi, berupa lengkungan lingkaran dari huruf A sampai huruf G, itulah yang disebut dengan busur. Untuk menulis nama busur, menggunakan dua huruf, dan di atasnya diberi garis lengkung. Jadi, seperti ini. Busur AG. Di atas huruf AG ada lengkungannya. Lanjut berikutnya. Berikutnya adalah tali busur. Tali busur membuatnya sama seperti tadi. Kita lihat, ada dua garis. Tali busur berupa ruas garis menghubungkan dua titik pada lingkaran, tidak melalui titik pusat. Jadi ini berbeda dengan diameter yang tadi. Jika diameter itu melalui titik pusat, maka tali busur tidak melalui titik pusat. Jadi di sini yang merupakan tali busur adalah KL. Jadi kita bisa menulisnya tali busur KL. Berikutnya yaitu juring.
Kita lihat, kita amati cara membuat juring. Ternyata garisnya banyak. Kalian perhatikan yang berwarna merah. Inilah yang disebut dengan juring. Juring yaitu berupa daerah dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur lingkaran. Kita ambil contoh juring PQR. Juring PQR itu dibatasi oleh jari-jari PR dan jari-jari PQ serta busur RQ. Untuk juring PST dibatasi oleh jari-jari PT dan PS serta busur TS. Inilah yang disebut dengan juring. Sudah paham? Kita lanjutkan berikutnya. Kali ini bernama tembereng. Tembereng hampir sama. Kita lihat yang berwarna kuning. Inilah yang disebut dengan tembereng, yaitu berupa daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Jadi bedanya seperti tadi. Jika tadi juring itu lengkap semua, tetapi kalau saat juringnya dibatasi oleh tali busur dan yang bagian lengkung, itulah yang disebut dengan tembereng yang warna kuning. Bisa kita tulis dengan tembereng YZ. Berikutnya apotema. Apotema merupakan jarak terpendek antara tali busur dengan titik pusat lingkaran, berupa ruas garis yang tegak lurus dengan tali busur. Jadi, dia hampir sama dengan jari-jari, tetapi dia tidak sampai menyentuh garis luar lingkaran. Dia hanya sampai menyentuh tali busur. Itulah yang disebut dengan apotema. Di sini contohnya adalah apotema Na. Demikianlah unsur-unsur yang ada pada sebuah lingkaran. Jika ada yang belum jelas, nanti silahkan ditanyakan. Semoga kalian paham dengan materi yang sedikit ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.